Hai teman-teman Liputan 6, KTT ke-47 ASEAN resmi dibuka kemarin. Ada beberapa hal yang disoroti oleh sejumlah negara terkait dengan KTT ini. Dan yang menjadi sorotan pula dalam pembukaan KTT adalah bergabungnya negara Timor Leste yang resmi menjadi negara anggota ASEAN ke-11 setelah selama 14 tahun berjuang untuk bisa mengajukan diri bergabung ke dalam anggota ASEAN. Ini yang akan kita bahas hari ini bersama dengan Teguh Reza Shah, pengamat HI Unpad dan Presiden University sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Teguh, saya langsung saja nih Pak Teguh ya. Apa nih dampaknya negara Timor Leste bergabung ke ASEAN? Kalau menurut Anda apakah ini akan Baik, menguntungkan Timor Leste atau ASEAN juga dapat keuntungan dari isu ini? pertama Timor Leste sudah 14 tahun berjuang untuk menjadi anggota ASEAN dan ASEAN sangat selama ini kan kita mengedepankan mekanisme consultation and consensus. Jadi kalau 10 negara ASEAN itu setuju, baru mereka masuk. Dan mereka sudah berjuang dari sudah cukup lama dan untuk itu Ya. sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan mereka ikuti, banyak sekali capacity building yang diberikan oleh negara-negara di dunia seperti Cina, Uni Eropa, ASEAN sendiri, kemudian Amerika Serikat banyak memberikan persiapan bagi Timor Leste agar menjadi anggota yang berkualitas nanti. Dan pagi ini saya sudah berkonsultasi dengan tiga murid saya di Universitas Presiden. Mereka sangat bahagia Timor Leste akan sudah menjadi anggota ASEAN dan generasi mudanya sangat bersemangat untuk menjadikan Timor Leste anggota ASEAN yang berkualitas, yang bermartabat dan membanggakan. Jadi saya tadi sempat berwawancara dengan tiga mahasiswi. Pertama Leticia Marquez, kedua Leticia Korea, dan ketiganya Yanzel Suarez. Mereka sangat berbahagia, tersenyum, dan yakin Timor Leste akan menjadi anggota ASEAN yang berkualitas dan membanggakan. Oke, Pak, kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar bagi Timor Leste setelah bergabung bersama, maksudnya bergabung menjadi negara anggota ASEAN? Apakah Anda menyoroti ada hal tertentu yang mungkin menjadi tantangan bagi mereka? Pertama, ini akan menjadi kejutan ya. Saya berharap ini tidak menjadi euforia ya, karena penduduk mereka itu termasuk kecil sekitar 1,4 juta. Kemudian Human Development Index mereka nomor 155 dari 193 negara di dunia. Dan mereka tampaknya saya berharap ya akan melewati transisi ini dengan baik. Tidak euforia, karena sudah nunggu lama dan saya sangat berharap mereka dapat mengoptimalkan sektor-sektor pertumbuhan ekonomi mereka, terutama sekali di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dan untuk itu pemimpinnya harus belajar cepat. Walaupun mereka memiliki pemimpinnya berkualitas seperti Jose Ramos Horta dan Keira Nana Gusmao, tapi ini adalah momen yang sangat penting bagi Timor Leste untuk benar-benar terlibat secara hubungan internasional, karena terus terang mereka akan terlibat dalam banyak pertemuan ASEAN. Paling tidak satu hari itu satu ada pertemuan di level Hmm. ASEAN Political Security Community, pertemuan di level ASEAN Economic Community, dan pertemuan di ASEAN Socio Cultural Community. Dan mungkin pejabat mereka akan sering-sering di Jakarta ke sekretariat ASEAN, dan untuk itu saya pikir mereka akan menghitung-hitung berapa biaya, karena biaya ke Jakarta cukup tinggi sampai 9 juta rupiah pulang Iya. pergi. Dan untuk itu saya sangat berharap mereka akan terlibat dalam banyak konferensi-konferensi internasional yang bisa dilakukan dari bumi Lorotai atau bumi matahari di timur ini. Oke, Pak. Kalau kita lihat sebelumnya salah satu strategi diplomasi Indonesia di ASEAN adalah dengan Indonesia yang selama ini berperan aktif dalam pembangunan kawasan Timor Leste selama bertahun-tahun. Kalau Anda melihat setelah Timor Leste bergabung menjadi salah satu negara anggota ASEAN yang ke-11 ya, bagaimana kemudian keanggotaan Timor Leste ini bisa mempengaruhi seluruh pengaruh politik Indonesia di ASEAN? Memang Indonesia memiliki tanggung jawab sejarah ya. Karena pada masa lalu, pada saat Perang Dingin, Indonesia itu sangat terpaksa masuk ke Timor Leste, ya. Karena ancaman dulu adalah komunisme dan Indonesia mendapat tekanan yang sangat besar dari Amerika Serikat untuk segera masuk ke Timor Leste. Tahun 1975 kita perhatikan Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Kissinger secara khusus datang ke Jakarta meyakinkan Presiden Indonesia saat itu Presiden Soeharto untuk segera masuk ke Timor Leste karena ancaman komunisme bisa menghantam dunia
kawasan Indo-Pasifik. Dan Mhm. Indonesia dengan sangat bertanggung jawab, sangat hati-hati masuk, tapi dampaknya adalah panjang. Dan sekarang adalah tanggung jawab Indonesia untuk turut membangun Timor Leste sebagai saudara dalam ASEAN. Kita bertetangga, kita bersaudara, karena bahasa Indonesia sangat populer di sana. Bahasa Indonesia adalah salah satu soft power kita di Timor Leste, walaupun mereka berbicara Porto dan Tetum ya. Tapi bahasa Indonesia adalah bahasa pergaulan atau lingua franca di sana, dan untuk itu Indonesia harus sangat bertanggung jawab bahwa kita adalah kita tidak menempatkan diri sebagai abang, tidak menempatkan diri sebagai tetangga, tapi kita adalah saudara. Ini sangat berbeda. Seperti kita menangani juga negara-negara kecil yang belakangan masuk ke dalam ASEAN seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan juga Vietnam. Dan saya sangat berharap Timor Leste ini kita bukakan ruang seluas-luasnya untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab, anggota yang berkualitas. Karena dengan sekarang, maka Timor Leste itu akan akan mendapatkan Mhm. semua pencapaian ASEAN dari 1967. Mereka sudah menjadi semakin berkualitas di dalam World Trade Organization. Mereka akan menjadi anggota yang semakin berkualitas Mhm. di semua lembaga-lembaga internasional, dan mereka akan hadir bersama ASEAN dalam semua forum-forum internasional. Dan kalau kalau sebelumnya mereka adalah sebagai observer, hanya melihat-lihat, dan sekarang mereka berhak mengambil Iya, tanggung jawab dalam oke. ASEAN. Suaranya sama dan suara Indonesia. Ya. Oke, Bapak melihat apakah lebih banyak keuntungan nanti yang bisa didapatkan oleh ASEAN setelah bergabungnya Timor Leste, ya? Khususnya untuk Indonesia sendiri yang secara geografis mungkin sangat dekat ini dengan Timor Leste. Saya perhatikan salah satu keuntungan Indonesia adalah perbatasan kita akan semakin apa ya, terkendali ya. Tidak akan sulit dilakukan perdagangan gelap, perdagangan lintas batas akan semakin mudah diawasi. Kemudian kalaupun ada ancaman misalnya juga di sana bahwa akan ada human trafficking, dari sini akan ada human trafficking, itu bisa diminimalkan karena kita memiliki perjanjian dalam ASEAN namanya Treaty of Amity and Cooperation, dan juga kalaupun nanti ada sengketa apapun itu diselesaikannya tidak dengan berkata, diselesaikannya dengan konsultasi. Dan untuk itu saya pikir Indonesia sudah siap untuk itu, dan Timor Leste juga sudah melihat sejak mereka menjadi observer dalam ASEAN selama 14 tahun terakhir, mereka melihat pengambilan keputusan dalam ASEAN itu adalah berdasarkan konsensus. Tidak ada pihak yang mengatakan saya paling besar, saya paling kuat, saya penduduk terbesar. Tidak. Kita berpenduduk 270 juta jiwa, dan Timor Leste berpenduduk 1.401.000 jiwa. Dan untuk itu kita tidak menempatkan diri sebagai abang, kita tidak menempatkan diri sebagai senior, tidak, kita adalah bersaudara dengan mereka. Jadi walaupun suara kita jauh lebih besar, tapi mereka adalah satu suara dengan kita di dalam ASEAN, juga satu suara dengan kita di dalam PBB. Jadi untuk Mhm. itu kita semua hendaknya sadar kita adalah satu keluarga besar, saling, kalau kita di Jawa Barat menyebutnya silih asih, silih asah, dan silih asuh. Oke, baik. Pak, dalam KTT ke-14 ASEAN ini juga, Presiden Donald Trump kan ikut ya dalam KTT ASEAN tersebut. Beliau juga memuji ada peranan dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi konflik Gaza. Pujian ini juga didengarkan oleh seluruh pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN lainnya. Apakah Anda melihat pujian ini syarat makna, Pak? Ada makna politis di balik itu? Sangat syarat makna ya, karena kalau Trump berbicara itu seringkali di luar skrip ya. Kemudian kalau Mhm. beliau memuji Presiden Prabowo Subianto, tentunya beliau melihat bahwa presiden kita adalah bukan hanya presiden Indonesia, tapi adalah pemimpin di ASEAN, pemimpin di kawasan Asia Pasifik, pemimpin di kalangan organisasi konferensi Islam, kemudian sangat terhormat di dalam organisasi-organisasi lain seperti Kerjasama Selatan-Selatan, dan sangat terhormat di Liga Arab. Tentunya beliau Amerika Serikat berharap akan ada peranan lebih dari Presiden Prabowo Subianto untuk dalam penanganan krisis di Palestina ini. Dan saya sangat berharap Indonesia dapat mendapat amanah untuk menjadi ini penengah ataupun uh, menjadi observer, karena krisis yang terjadi sekarang itu tidak membuat keadaan lebih baik. Karena walaupun dikatakan sudah mulai ada perlucutan senjata, tapi yang terjadi adalah perwujudan senjata di kalangan Hamas saja, dan Israel terus memperluas penguasaannya atas wilayah Gaza. Dan saya sangat berharap ini menjadi amanah bagi Indonesia untuk segera meyakinkan dunia bahwa dalam hal diperlukannya pasukan peacekeeping operation, pasukan penjaga perdamaian, Indonesia sudah siap untuk itu.
Oke, Pak, kita membahas soal yang lain ya, Pak ya. Bicara soal demokrasi, kemudian tantangan lain di ASEAN adalah soal perdagangan, transisi energi. Kita juga punya masalah serius saat ini di Myanmar, belum lagi ada masalah judi online yang sifatnya lintas negara yang masih terus diperangi oleh sejumlah negara lainnya, seperti salah satunya adalah Thailand, Kamboja, Myanmar, Filipina, dan juga Indonesia. Nah, di sisi lain kita punya kebijakan di ASEAN ini yang sifatnya tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota lainnya. Itu sudah jelas sekali ya Pak ya. Dengan posisi yang dimiliki oleh ASEAN saat ini dan sejumlah tantangan dan permasalahannya ya, apakah Bapak melihat ASEAN masih relevan? ASEAN really matters sampai saat ini, Pak. Saya pikir ASEAN sangat relevan ya. Kita berdiri tahun Agustus 1967 dan sejak Hmm. saat itu tidak lagi ada perang besar-besaran di ASEAN. Kalaupun terjadi krisis beberapa bulan silam antara Kamboja dengan Myanmar, antara Kamboja dengan Thailand itu cepat diselesaikan ya. Saya sangat berharap ASEAN itu konsisten dengan semua keputusan yang telah dibuatnya di dalam ASEAN Summit. Kemudian juga ASEAN sangat mohon konsisten dengan mekanisme yang dia punya, misalnya mekanisme namanya ASEANAPOL. Kita juga merupakan Ya. anggota dari Interpol, jadi saya sangat berharap kerjasama ini semakin baik. Tentunya sangat sulit akan adanya joint operation untuk membahas judi online ya tidak, karena kita sangat menghargai kemampuan Myanmar, Kamboja, dan Laos menangani hal ini secara internal. Tapi bagaimanapun juga kedutaan besar Indonesia harus diperkuat. Jadi atas kepolisian yang sudah ada hendaknya diperkuat sehingga dapat semakin berkomunikasi dengan kepolisian setempat. Kemudian juga harus membagi informasi intelijen karena seperti kita ketahui masih banyak orang Indonesia di sana. Kemudian mereka seringkali tujuannya bukan ke Kamboja maupun tujuannya ke Laos, tapi mereka tujuannya adalah ke Muang Thai. Begitu mereka landing di Muang Thai, sudah ada kaki tangan yang menggerakkan mereka ke lokasi yang sangat mengkhawatirkan tersebut. Dan untuk itu saya sangat berharap dari pihak Indonesia dan juga pihak negara lain yang menjadi korban dari human trafficking, dari judi online, untuk benar-benar menjaga diri mereka sehingga masyarakatnya tidak dengan mudah. Dan kemudian pada saat yang sama, pemimpin ASEAN harus sering bertemu, senior official meeting harus sering bertemu untuk membahas judi online ini. Karena ini adalah isu yang mempertautkan semua kerjasama dalam ASEAN. Kerjasama, sehebat apapun kerjasama, ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community, itu akan berkurang kadarnya karena masalah judi online ini menyangkut semua aspek tersebut dan setiap hari kita mendengar adanya korban manusia, kemudian kita melihat adanya korban penipuan di dalam negeri anggota-anggota ASEAN tersebut. Oke, Pak, salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto juga di dalam KTT ke-47 ASEAN ini di Kuala Lumpur, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya suara kolektif ASEAN untuk menegakkan prinsip hukum laut internasional. Kita tahu di wilayah ASEAN sendiri, kawasan maritim ASEAN, ada beberapa dispute ya Pak ya, contohnya adalah Laut Cina Selatan, dan mungkin ini yang perlu disoroti lebih dalam terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Apa yang bisa Bapak tangkap dari pernyataan Presiden Prabowo tersebut? Memang sangat pelik ya, karena di sini kita berbicara tentang yurisdiksi negara-negara ASEAN, tapi juga berbicara tentang hukum internasional sebagaimana dinyatakan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1981 silam. Ini pelik ya, karena dari hari ke hari itu terasa bahwa Laut Cina Selatan itu semakin penting, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara perdagangan dan juga secara perlintasan. Dan disinilah kita melihat konflik sudah mulai terjadi, misalnya antara China dengan Vietnam dan China dengan uh, Filipina. Dan untuk itu ASEAN hendaknya benar-benar konsisten ya. Misalnya mempercepat proses pembacaan sekarang ada di second reading atau pembacaan tahap 2 dari Code of Conduct ASEAN. Nah, ini hendaknya harus dikuasai secara luas oleh ASEAN, kemudian juga oleh China. Karena China juga merupakan Hmm. konon negara claimant di Laut Cina Selatan. China memperkenalkan ide tentang 9 hingga 10 garis putus-putus tersebut. Dan untuk itu saya sangat berharap hukum laut internasional atau United Nations Convention of the Law of the Sea ini menjadi panduan bagi ASEAN dalam berinteraksi dengan China. Karena bagi China, saya perhatikan
China itu menghargai prinsip-prinsip kedaulatan, tapi juga China berharap pada saat ASEAN berdialog dengan China, ASEAN itu tidak membawa suara Amerika Serikat. Ini merupakan hal yang pelik. Sementara bagi Filipina dan Vietnam, mereka memiliki perjanjian yang sangat spesifik dengan Amerika Serikat. Jadi ini merupakan tantangan Mhm. terbesar dari ASEAN saat ini. Bagaimana menciptakan suatu mekanisme di mana mereka berbicara secara tulus sebagai ASEAN dan tidak membawa Amerika Serikat. Ini adalah harapan dari China. Tapi Mhm. bagi Vietnam dan Filipina mau nggak mau mereka harus harus membawa suara Amerika Serikat. Disinilah terjadinya perbenturan antara freedom Iya. of navigation yang diharapkan oleh negara-negara Barat dan juga kita dengan prinsip Cina yang mengharapkan pelaporan kepada institusi Cina kalau ada kapal-kapal yang akan melintas di Laut Cina Selatan. Ini adalah hal yang bagaimanapun harus harus dibahas bersama. Dan untuk itu ya mohon ASEAN itu mengedepankan semua aspek dari hukum internasional, termasuk juga hasil-hasil dari perjanjian pada saat hukum internasional itu membahas konflik antara China dengan Filipina yang dimenangkan oleh Filipina. Dan untuk itu ya semua ASEAN hendaknya benar-benar menguasai prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku dan juga kehati-hatian agar mereka mengedepankan nasionalisme mereka dan juga tidak melibatkan kekuatan-kekuatan besar yang lain. Walaupun kita harus akui kekuatan-kekuatan besar itu memberikan informasi atas perkembangan terkini yang ada di kawasan ASEAN. Oke, baik. Pak, sebagai negara terbesar di ASEAN secara de facto ya, Pak ya, Indonesia apakah perlu juga menjadi negara jangkar atau pembentukan parlemen ASEAN seperti contohnya Uni Eropa, atau lebih ideal lagi membentuk masyarakat ekonomi ASEAN dengan membentuk satu mata uang di ASEAN agar semua pendekatan-pendekatan yang dilakukan di dalam ASEAN ini lebih komprehensif begitu ya, Pak? Bagaimana pandangan Bapak soal ini? Saya perhatikan kita sudah cukup maju ya secara ekonomi kita memiliki Ya. economic community. Kemudian dari ASEAN itu banyak kerjasama internasional dibuat misalnya ASEAN China Free Trade Area, kemudian juga ASEAN EU, ASEAN Amerika Serikat itu banyak kerjasamanya. Kemudian juga kita punya ASEAN Plus 3. Cuman kalau sudah menyangkut mata uang kita harus hati-hati sekali ya karena kita belajar Mm-mm. dari Uni Eropa kalau salah hitung itu sangat berbahaya. Kemudian juga belum tentu negara-negara ASEAN itu akan membagikan rahasia ekonomi mereka. Hitung-hitungan ini sangat-sangat berat karena kita lihat betapa sangat berdampak pada negara seperti Yunani. Terasa sekali mereka sangat optimisme, ternyata hitung-hitungan mereka salah. Dan untuk itu kalau berbicara mata uang, saya pikir saat ini ASEAN masih mengedepankan nasionalisme. Kita masih berpikir kalau kita adalah warga negara ASEAN, maka mata uang kita itu harus benar-benar mencerminkan kita. Mungkin ke depan ya, tapi tentunya prinsip nasionalisme itu harus dihargai. Dan untuk itu, kalaupun nanti akan ada mata uang ASEAN, tetap mekanismenya adalah consultation dan konsensus, tetap mekanismenya adalah keterbukaan dalam saling memandang ekonomi masing-masing. Karena jangan sampai negara ASEAN berpikir mata uang ASEAN itu menegasikan atau menganggap hasanah budaya mereka, peradaban mereka masing-masing itu terpinggirkan. Maka ini adalah hal yang sangat sensitif dan untuk Oke. itu menjadi renungan bersama. Baik, terima kasih Pak Teguh sudah menyampaikan pandangannya kepada kami Liputan 6 SCTV. Tentunya apa yang kita bahas hari ini segala manfaat bisa dirasakan oleh seluruh negara anggota ASEAN yang bukan saja hanya pertemuan-pertemuan semata, tapi juga memang membawa kebaikan bagi seluruh negara-negara anggotanya. Terima kasih sekali lagi Pak Teguh Reza Syah, pengamat HI Unpad sekaligus Presiden University sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Ya, saya Gracia Pian, sampai jumpa.